Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaji Diri. Sudahkah kita bermanfaat untuk orang lain hari ini? Pada kesempatan ini, Kaji Diri akan membahas siapakah kita? Yang akan kita bahas kali ini adalah bukan tentang bagaimana manusia terbuat ya, tetapi lebih menjuru ke pengenalan terhadap diri kita masing-masing. Mengenal diri sendiri merupakan perjalanan yang mendalam untuk memahami nilai-nilai, kelebihan, kelemahan, dan tujuan hidup Anda. Proses ini melibatkan introspeksi, refleksi, dan eksplorasi diri. Berdasarkan perjalanan hidup setiap individu atau seseorang, untuk mengenal siapa kita, ada beberapa proses atau tahapan yang akan kita telusuri lebih dalam lagi. Yang pertama adalah introspeksi. Yang kedua refleksi. Yang ketiga tujuan hidup. Selanjutnya ada hobi dan minat. Yang kelima ada gaya belajar. Dan yang terakhir adalah respon terhadap tantangan. Introspeksi. Introspeksi adalah alat penting untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri. Melibatkan diri secara teratur dalam proses ini dapat membantu Anda lebih memahami diri sendiri dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Tinjau nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi pribadi Anda. Pahami bagaimana pengalaman masa lalu membentuk diri Anda. Yang harus kita lakukan pada tahapan introspeksi ini adalah 1. Pilih waktu dan tempat yang tenang. Dengan memilih lingkungan yang tenang dan waktu yang sesuai untuk merenung dapat memudahkan kita merenung dan mengingat kembali pengalaman hidup yang sudah kita lalui tanpa gangguan. Ingat, merenung sejenak lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun, arti dan maksudnya adalah jika dalam agama Islam proses ini terbentuk dalam istighfar YG terjadi berdasarkan kedalaman dan keikhlasan hati. Mari kita ingat kesalahan atau dosa kita dari yang paling kecil hingga dosa yang paling besar yang sudah kita lakukan semasa hidup kita. Diiringi dengan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita renungi lebih dalam lagi dan ucapkan kembali astagfirullahaladzim. Insya Allah hati kita akan lebih tenang dari sebelumnya. Yang kedua adalah pertanyaan diri. Ajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang nilai-nilai, keyakinan, tujuan hidup, dan perasaan Anda terhadap berbagai aspek kehidupan. Tindakan ini bisa kamu lakukan di depan cermin. Lihatlah dirimu. Bukan seberapa cantik atau ganteng, tapi sudah baikkah kamu? Hal baik apa yang sudah kamu lakukan semasa hidupmu? Sudahkah kamu membuat kedua orang tua MU bangga dan bahagia atas kehadiranmu? Sudahkah orang di sekitar atau orang terdekatmu kamu berikan kebahagiaan? Sudahkah kamu menjadi hamba yang beriman dan beramal soleh? Melalui tahapan ini, sedikit demi sedikit mulai terbuka siapakah kita? Yang ketiga adalah evaluasi perilaku dan tindakan. Masih terhubung pada poin sebelumnya, tinjau perilaku dan tindakan Anda. Pertanyakan motif di balik tindakan tersebut dan bagaimana hal itu mencerminkan nilai-nilai Anda. Yang keempat adalah pahami emosi. Rasakan dan pahami emosi Anda. Mengapa Anda merasa seperti itu? Bagaimana emosi ini memengaruhi tindakan dan pandangan Anda? Yang kelima, identifikasi kelebihan dan kelemahan. Akui kelebihan dan kelemahan Anda secara jujur. Pertimbangkan cara untuk memperkuat kelebihan dan mengatasi kelemahan. Yang keenam adalah refleksi atas pilihan hidup. Tinjau keputusan besar dalam hidup Anda. Apakah Anda memahami alasan di balik pilihan tersebut? Apakah hal itu sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai Anda? Dan yang terakhir adalah rencana perbaikan diri. Berdasarkan introspeksi, pertimbangkan rencana perbaikan diri. Bagaimana Anda dapat berkembang sebagai individu yang lebih baik? Awali niat baik kita dengan bismillah. Berdoalah kepada pencipta bahwasanya kita ingin menjadi anak, individu atau seseorang, rekan, dan hamba yang lebih baik dan beriman dari sebelumnya. Setelah itu kita masuk pada tahapan refleksi. Refleksi adalah proses pemikiran yang mendalam dan kritis mengenai pengalaman, tindakan, atau pemikiran. Ini melibatkan penilaian diri sendiri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang telah terjadi, bagaimana itu memengaruhi diri kita, dan apa yang dapat dipelajari dari situasi tersebut. Pertimbangkan kelebihan dan kelemahan Anda, serta identifikasi area di mana Anda dapat berkembang. Dalam konteks pembelajaran atau pengembangan pribadi, refleksi seringkali digunakan untuk beberapa aspek berikut. Yang pertama, memahami pembelajaran.
Merenung tentang pengalaman pembelajaran, baik itu melalui pendidikan formal atau pengalaman sehari-hari, untuk memahami konsep atau keterampilan yang baru diperoleh. Yang kedua, pengembangan pribadi. Mengevaluasi perilaku, nilai, dan keputusan pribadi untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan diri. Yang ketiga, peningkatan kinerja, merenung tentang hasil kinerja, baik itu di tempat kerja atau dalam proyek tertentu, untuk mengidentifikasi cara untuk meningkatkan hasil di masa depan. Selanjutnya, pemahaman emosi. Mengenali dan memahami reaksi emosional terhadap suatu kejadian dan mencari cara untuk mengelolanya dengan lebih baik di masa depan. Dan yang terakhir, pertimbangan keputusan, mempertimbangkan keputusan yang diambil dan efeknya, serta mengevaluasi apakah keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan. Refleksi melibatkan kejujuran pada diri sendiri, keterbukaan terhadap pengalaman, dan kesediaan untuk belajar dan berkembang dari situasi yang telah dihadapi. Aspek ketiga adalah tujuan hidup. Tujuan hidup adalah arah atau sasaran besar yang ingin dicapai oleh seseorang selama perjalanan hidupnya. Tujuan hidup memberikan makna, motivasi, dan fokus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beberapa hal dalam merumuskan tujuan hidup meliputi: 1. Nilai dan keyakinan. Pertimbangkan nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi dasar pandangan hidup Anda. Tujuan hidup sebaiknya sejalan dengan nilai-nilai tersebut. 2. Pencapaian pribadi. Identifikasi pencapaian atau tujuan spesifik yang ingin Anda raih dalam karir, pendidikan, atau kehidupan pribadi. 3. Kontribusi kepada orang lain. Pertimbangkan bagaimana Anda dapat memberikan dampak positif kepada orang lain atau masyarakat secara lebih luas. 4. Pertumbuhan pribadi. Tetapkan tujuan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan pengembangan keterampilan, baik itu secara intelektual, emosional, atau fisik. 5. Keseimbangan hidup. Sertakan elemen-elemen keseimbangan, seperti hubungan sosial, kesehatan fisik dan mental, dan waktu untuk bersantai. 6. Ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Pertimbangkan bagaimana tujuan hidup Anda dapat memberikan ketangguhan saat menghadapi tantangan dan rintangan. Menetapkan tujuan hidup yang jelas dapat membantu Anda mengarahkan energi dan usaha Anda menuju hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna. Ini juga dapat menjadi panduan ketika membuat keputusan dan menghadapi pilihan hidup yang kompleks. Selanjutnya, hobi dan minat. Hobi dan minat adalah aspek penting dari kehidupan yang dapat memberikan kegembiraan, relaksasi, dan memperkaya pengalaman. Berikut adalah beberapa pertimbangan terkait hobi dan minat. 1. Identifikasi hobi Anda. Tinjau kegiatan atau hal-hal apa yang membuat Anda merasa senang dan bersemangat. Apakah itu membaca, berkebun, bermain musik, atau kegiatan lainnya? 2. Eksplorasi minat baru. Cobalah eksplorasi minat baru untuk melihat apa yang mungkin memicu ketertarikan Anda. Ini bisa membuka peluang untuk menemukan sesuatu yang baru dan menarik. 3. Integrasi dengan tujuan hidup. Pertimbangkan bagaimana hobi dan minat Anda dapat diintegrasikan dengan tujuan hidup Anda. Ada banyak cara untuk menggabungkan kegiatan yang Anda nikmati dengan pencapaian tujuan pribadi atau profesional. 4. Waktu untuk bersantai. Hobi seringkali menjadi cara yang baik untuk bersantai dan melepaskan stres. Berikan diri Anda waktu untuk menikmati hobi Anda sebagai bagian dari perawatan diri. 5. Berkolaborasi dengan orang lain. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk berkolaborasi dengan orang lain yang memiliki minat serupa. Ini dapat memperkaya pengalaman Anda dan membangun hubungan sosial. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan kreativitas. Hobi dan minat seringkali memberikan ruang untuk kreativitas dan fleksibilitas. Lihat bagaimana Anda dapat mengembangkan dan mengasah keterampilan kreatif Anda melalui kegiatan ini. Ingatlah bahwa hobi dan minat adalah unik untuk setiap individu. Penting untuk menyisihkan waktu dalam hidup Anda untuk mengejar kegiatan yang memberi Anda kepuasan dan kebahagiaan. Pada tahapan selanjutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar merujuk pada preferensi individu dalam menyerap, memproses, dan mengingat informasi. Pemahaman gaya belajar dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Menurut kami, pada umumnya ada beberapa aspek gaya belajar yaitu: 1. Visual. Individu dengan gaya belajar visual lebih suka menggunakan gambar, diagram, dan grafik untuk memahami informasi. 2. Auditif. Orang dengan gaya belajar auditif cenderung belajar lebih baik melalui pendengaran. Mereka mendapatkan manfaat dari mendengarkan ceramah, diskusi, atau rekaman audio.
3. Kinestetik atau taktile. Individu dengan gaya belajar kinestetik lebih suka belajar melalui pengalaman langsung, seperti eksperimen, praktik langsung, atau aktivitas fisik. 4. Baca tulis. Gaya belajar ini melibatkan preferensi terhadap membaca dan menulis. Orang dengan gaya ini mendapatkan manfaat dari membaca buku, mencatat, dan menulis catatan. 5. Gaya multimodal. Beberapa orang memiliki preferensi gaya belajar yang mencakup lebih dari satu tipe. Mereka dapat memilih pendekatan yang berbeda tergantung pada konteks atau materi yang dipelajari. Mengetahui gaya belajar Anda dapat membantu Anda mengadaptasi metode pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Kombinasi pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar Anda dapat meningkatkan efektivitas waktu dan usaha yang Anda investasikan dalam pembelajaran. Selanjutnya dan yang terakhir adalah respon terhadap tantangan. Respon terhadap tantangan adalah cara seseorang menanggapi situasi atau hambatan yang menantang. Biasanya ada beberapa cara umum bagaimana orang merespon tantangan. 1. Pendekatan positif, melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Memiliki sikap optimis dan percaya bahwa dapat mengatasi hambatan. 2. Ketangguhan, resilience mampu pulih dari kesulitan, belajar dari pengalaman, dan terus maju meskipun menghadapi rintangan. 3. Pencarian solusi, mencari solusi dan strategi untuk mengatasi tantangan. Fokus pada tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan. 4. Adaptabilitas, bersedia untuk beradaptasi dengan perubahan situasi. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. 5. Kreativitas, menggunakan kreativitas untuk menemukan solusi di luar paradigma konvensional. Mencari pendekatan baru dan inovatif. 6. Menerima dukungan, berbicara dengan orang-orang terdekat atau mencari dukungan dari rekan kerja dan teman dapat membantu mengatasi tantangan dengan lebih baik. 7. Analisis, melakukan analisis menyeluruh terhadap situasi. Memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang mendasarinya. Dan yang terakhir adalah penerimaan realitas. Menerima kenyataan bahwa tantangan adalah bagian dari kehidupan dan pekerjaan. Memiliki sikap realistis dan terbuka terhadap perubahan. Penting untuk diingat bahwa respon terhadap tantangan dapat bervariasi antar individu. Kunci utamanya adalah memiliki sikap mental yang positif, fleksibilitas, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Dan kesimpulannya adalah, kita adalah tergantung apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan baik di hari kemarin, hari ini maupun hari esok. Kita, baik nama, julukan, sisi kemanusiaan, terbentuk berdasarkan perjalanan hidup. Perbanyaklah ketika berjalan kita menghadap ke bawah, jangan melihat kanan, kiri, apalagi ke atas. Melihat kanan dan kiri dapat menimbulkan sifat iri dan menunjukkan betapa tidak percaya dirinya kita. Melihat ke atas menandakan bahwa kita orang yang sombong karena pada dasarnya yang berhak sombong adalah Sang Pencipta. Tetap optimis, kreatif dan terus tambahkan semangat untuk hidup Anda. Mohon doa dan dukungannya untuk channel kami ini agar lebih baik, dan dapat memberikan informasi berharga untuk teman semua. Sekian dan terima kasih, semoga berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.